Shalom, salam ketemu lagi di hari Jumat hari ini ya. Jumat atau Kamis hari ini? Jumat ya, tanggal 27 ya hari ini ya, Jumat. Aduh, sampai hari apa gua lupa. Eh, Sebelumnya selamat melakukan sholat Jumat dulu ya. Ini mungkin saya buat video pas kalian lagi ini saatnya sholat Jumat ya. Setelah habis sholat baru nonton. Ah, jadi market wah sangat tertekan ini ya. Ini padahal BTC cuma minus 2% ya. Agak drop dia ini market cap di 1,195, BTC dominance wah gila 46,1. Makanya terpressure altcoin minus banyak gitu ya. Uh, Ethereum wah minus 9,7% minggu. Ini agak hati-hati ya, saya cek ETH itu chartnya kayaknya masih bisa drop itu ya. Jangan, kalau saran saya sebaiknya jangan serok, jangan lihat oh udah diskon murah ini. Koin jalur Ethereum agak hati-hati kalian untuk sementara, saran saya ya. Saran ini cuma analisa, saran saya kalian Dior juga ya. Saya lihat Ethereum mungkin masih akan ini turun, hati-hati jangan salah tangkap, ketangkap pisau jatuh ya. Ini hati-hati. Kondisi begitu aduh sulit sekali ini loh. Kalau kita lihat begini, ini sebenarnya kondisi begini zero altcoin lebih masih nggak aman sebenarnya kalau kita lihat gejolak kondisi begini ya. Soalnya gini, kalian tanya saya udah boleh zero belum? Saya nggak bisa gimana jawab. Nanti kalau dia ini naik bilang ini salahkan saya. Kalian tentukan, saya cuma bisa analisa kalau saya pribadi lihat keadaan begini. Mungkin saya masih tunggu wait and see. Kalau lihat gini kondisi ya, keadaan market begitu, ini tiba-tiba aja BTC dominance menguat sangat kencang begitu, altcoin sangat tertekan, ya mereka pada buang barang ini. Dengan ini ya kan, banyak sekali yang wah EGLD around minus 17% gitu ya, sangat tertekan AAV. Jalur Ethereum kayaknya ini pos-pos Ethereum pada lepas barang ini kayaknya ya. Jadi kalau kita lihat kondisi gitu, sekarang posisi BTC 29 ya, 29.100-an. Ini saya buat video BTC di 29.100-an gitu ya, minus 2% something. Saya pribadi masih pikir ini downtrend gitu ya, masih akan ini karena kita lihat secara ini ekonomi sangat nggak bagus. Kemarin pengumuman GDP Amerika juga masih minus 1,5% gitu. Walaupun dia punya indeks labor ada penurunan, nggak masalah. Sebenarnya itu tergantung dia kerjaan ada, butuh yang ini, datanya masih nggak match juga. Padahal banyak perusahaan yang sudah lay off pegawainya, penghematan gitu. Karena dengan keadaan ekonomi stagflasi, bisnis sangat jelek, ya mereka mencoba ini ikat tali pinggang lah, ketatin ini keuangan, hemat gitu ya. Dengan inflasi tinggi, ekonominya nggak bagus, bisnisnya juga lagi stuck gitu ya. Nah ini GDP-nya kemarin pengumuman keluar juga GDP minus 1,5%. Ini sangat nggak baik ini. Jadi maka kita lihat kenapa BTC tertekan, padahal kalau biasanya di-compare dibandingkan dengan uh, dolar kemarin lemah gitu ya. Ini tadi pagi saya cek Asia Market juga masih merah, agak dolar masih rada lemah ya, agak tertekan. Terus juga kemarin Nasdaq
S&P juga hijau. Jadi BTC walaupun minus kecil tapi ya merah gitu. Kenapa? Terus kita lihat ya inilah pelaku pasar tahu kondisi ini nggak baik-baik. Nggak mungkin gua mau masuk gitu. Gua malah mau jual lepas barang karena udah tahu nanti bakal ada kebijakan Fed yang lebih ketat gitu. Ya, itu hitungan mereka. Berarti udah jelas tanggal 1 ini dia akan lakukan quantitative tightening gitu, ya. Belum lagi nanti suku bunga dinaikkan lagi gitu. Yang udah mereka pikir ini makin tertekan market, mereka sebaiknya lepas barang. Kayaknya sih begitu. Karena habis keluar pengumuman itu kemarin tiba-tiba turun gitu. Ada turun terus ada yang sorong balik lah ya. Sempat turun ke 28.000 gitu. 28.200 semalam pas habis diumumkan. Terus ada yang sorong balik ke 29.400 gitu. Sekarang ini 29.100 gitu saya buat video ini ya. Jadi terus saya lihat chart karena induk dari ini altcoin juga Bitcoin sama Ethereum pengaruh besar. Kita lihat Ethereum-nya minus banyak, itu kalau hitungan minggunya 7 day persennya itu minus 13%. Ini berarti Ethereum saya lihat chart juga, saya cek tadi Ethereum chartnya kayaknya akan turun lagi gitu ya. Jadi saran saya sih hati-hati buat kalian yang mau sero ini tuh, lihat udah diskon banyak kan memang nggak tahan ya, termasuk ini. Tapi kalau lihat dengan kondisi begitu, saya lihat BTC masih 29.000 dia, karena saya yakin nanti masih akan ada turun, masih downtrend. Buat saya masih downtrend, BTC masih aja bisa turun gitu. Jadi pasti altcoin masih akan terpengaruh juga ya. Nah di situ poinnya. Jadi ada yang tanya saya kok udah bisa, saya sulit ngomong gitu karena nanti serba salah. Saya suruh sero, kalau masih turun lagi sangkut, saya disalahkan ya kan. Sedangkan kalau saya bilang iya boleh ini, nanti misalnya tiba-tiba BTC dominance melemah, altcoin agak dihijaukan dikit, udah saya disalahkan katanya, oh suruh wait and see. Jadi kondisi gini serba sulit, kalian tentukan sendiri. Karena itu duit kalian. Kalau saya pribadi kondisi begini dengan pengalaman saya mungkin kalau untuk altcoin saya akan sabar dulu gitu ya. Karena kalau kecuali Anda seorang yang mau serok Bitcoin. Kalau Bitcoin anytime Anda mau cicil, sebenarnya altcoin bisa cicil kalau yang nggak sangkut, yang misalnya baru mau invest long time gitu ya, sambil nunggu dia turun cicil-cicil karena nggak ada yang tahu harga bottom gitu ya. Tapi kalau udah ada yang sangkut mau diisi, nah ini kondisi sulit begitu ngambil keputusan. Saya pribadi masih yakin ini masih bisa turun gitu, ya kan? Cuma kita nggak nyangka BTC dominance dari tadi malam terus menguat, altcoin terpressure begitu. Kemarin saya buat video 44, berapa tuh ya, sempat ini 44,9. Saya sendiri udah bilang wah mungkin ini, saya pikir ya nanti akan nggak taunya naik ke 46 lagi. Aduh, 46,1% gitu ya. Nah, ini yang agak market bener-bener anomali. Kita nggak bisa nggak ada yang tahu pasti ini. Yang ada banyak jebakan di sini. Belum lagi ini pasti ada yang kejebak kalau kepancing dengan misalnya hari ini kan itu berita semalam BTC option expire itu gede 1,6 loh, 1,6 billion kan newsnya kan. Terus max spend-nya di 34. Ada yang harap ini, saya udah pernah kena sekali, udah nggak ini. Biasanya nggak dimainkan. Bulan 4 masih ingat kalian, saya ambil bull, saya pikir gara-gara dokon juga itu. Saya pikir tunggu max spend-nya di 42, 41 aja saya masih ini. Nggak taunya di 39 something dia tutup. Kan kesel gitu. Jadi semenjak itu saya udah ini ada manipulasi juga. Ini udah nggak ini.
Jadi gimana mereka setel kita kurang tahu juga, mereka ahlinya, pakar-pakarnya gitu ya. Kita nggak bisa terlalu berpatok juga gitu. Saya saat kesalahan ya kita belajar, nggak ini lagi, nggak bisa jadi satu patokan kepastian gitu. Cuma sekedar baca indikator untuk wanti-wanti boleh, tapi nggak bisa untuk buat satu keputusan gitu. Itu yang sudah pernah saya alami di bulan 4 kemarin. Karena sebelumnya selalu match gitu, nggak pernah salah dia punya ini future kontraknya ya. Nah, waktu bulan 4 kemarin itu di situ sekali ini market udah nggak bener ini gitu. Makanya saya udah nggak ikuti ini, udah nggak mau jadi satu patokan, hanya sekedar satu indikator untuk masukan kita sebagai langkah hati-hati gitu. Tapi nggak boleh buat untuk diambil satu keputusan gitu. Itu yang pernah saya ini ya. Jadi kita terus belajar dari kesalahan dengan market-market yang kondisi sekarang yang penuh dengan manipulasi, selalu harus hati-hati gitu. Ini pasti Semam juga kebanting gitu, mungkin banyak yang pikir pasang long dulu kan, karena lihat gitu, karena max span-nya di 34, orang berharap lo kalau bisa ke 32 aja mereka masuk di 29 begitu ya kan. Eh, Pikir bisa ini, nggak taunya kebanting juga ke 28 gitu. Jadi market bener-bener ini sekarang ya. Ini masih agak terpressure, malam ini kita lihat lah ya. Apa bener dia mau sorong ke ini future kontraknya gimana ya kan? Kita nggak tahu. Ini permainan yang kadang di luar perhitungan kita gitu. Yang ada kondisi gitu, hati-hati. Cuma video hari ini saya cuma bisa ingatkan, karena tadi sebelum buat video ada berapa yang nanya, kok udah bisa masuk Serok? Karena lihat diskon gitu, ada yang mau ngambil ETH juga. Terus saya cek chartnya, setelah saya cek di chartnya, kayaknya ETH bahaya juga, masih bisa drop ke bawah gitu ya. Tapi kalau Anda nggak yakin, Anda memang ETH juga, sebab kalau Anda ini untuk long invest nggak takut sih, kalau drop lagi ya cicil lagi. Tapi apakah dana anak ada sebesar itu? Nah, itu aja problemnya. Jadi maka sulit Anda tanya saya kondisi gitu sulit ngejawab gitu. Karena saya pribadi akan wait and see lagi ya. Nah, selebihnya kembali kepada kalian sendiri ya. Karena itu duit kalian, sehingga tidak salah menyalahkan. Saya juga bukan financial advisor, saya hanya bisa sampaikan apa yang saya lihat, apa yang saya analisa gitu, dan apa yang saya lakukan. Saya cuma kasih tahu saya gini-gini. Nah, selebihnya Anda gitu, karena itu duit kita masing-masing ya. Saya cuma bisa sampaikan untuk berhati-hati kondisi begini. Saya masih akan wait and see kalau lihat market begini, yang setelah saya cek chartnya juga ya. Jadi video hari ini begitu aja yang bisa saya sampaikan, untuk sekedar ingatkan untuk hati-hati. Apalagi yang mau serok Ethereum, terus altcoin yang jalur Ethereum. Saya rasa makin, saya pribadi ya, saya yakin masih akan terdiskon lagi ya, tertekan lagi gitu ya. Karena kalau Ethereum nanti kebanting lagi ke bawah, pasti yang jalur Ethereum, altcoin lainnya pasti kena imbas juga gitu. Oke, jadi begitu aja video hari ini. Selamat buat subscriber yang beragama Islam, Muslim yang melakukan sholat Jumat. Selamat melakukan sholat Jumat. Semoga amal ibadahnya semua diterima Tuhan dan barokah, dilapangkan, dilancarkan rezekinya gitu ya. Begitu aja video saya. Salam share Rio dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.